يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, melanjutkan pembahasan silsilah mudah belajar waris. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ibu. Dan ibu mewarisi imma sepertiga, atau seperenam, atau sepertiga sisa, atau dengan istilah lain, thuluthul baqi, dengan penjabaran dan perincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu setelah membahas ibu, kita akan membahas tentang warisan nenek. Nenek yang dimaksud itu mencakup ya ibunya ibu dan ibunya ayah. Nenek yang dimaksud itu mencakup ibunya ibu dan ibunya ayah. Berbeda ketika kita membahas kakek pada pertemuan yang sudah lalu, kita katakan kakek yang dimaksud dalam ahli waris yang disepakati adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ya, ayahnya ayah ini mewarisi. Adapun ayahnya ibu itu tidak mewarisi. Taib. Jadi sudah difahami perbedaannya. Ketika kita membahas tentang kakek, maka siapa yang difahami, dan ketika kita menyebutkan nenek, maka siapa yang difahami. Nenek baik dari pihak ibu atau pihak ayah semuanya termasuk ahli waris. Adapun kakek hanya yang mewarisi hanyalah ayahnya ayah. Taib. Ini sudah kita fahami insyaallah taala. Selanjutnya kita masuk ke siapa yang dapat menutupi nenek, alias nenek itu tidak mewarisi jika ada siapa. Kita katakan nenek dari semua jalur. Berarti dari pihak ayah ataupun ibu. Dia ibunya ibu atau ibunya ayah tidak mewarisi jika ada siapa? Jika ada ibu. Taib. Artinya, jika dalam suatu kasus ada ibu dan nenek, maka tidak ada nenek yang mewarisi. Jadi ibu ini, ya perhatikan, dia menutupi ibunya dan menutupi mertuanya. Seperti itu kan bahasa lainnya. Karena nenek dari semua jalur, kita katakan dari semua jalur, berarti orang tuanya dia dan mertuanya itu tidak mewarisi jika ada ibu. Ya, nenek dari semua jalur tidak mewarisi jika ada ibu. Sebaliknya, perhatikan. Sedangkan ayah, ia tidak menutupi nenek dari semua jalur. Artinya, bisa saja dalam suatu kasus, ayah itu mewarisi bersama ibunya. Misalkan mayit meninggalkan ayah dan neneknya. Nenek dari pihak ayahnya. Itu bisa mewarisi. Artinya keberadaan ayah tidak menutupi ibunya. Ini bisa. Tentu ini pendapat sebagian madhab dan Ana tidak akan rincikan pendapat-pendapat ulama dalam kesempatan kali ini. Taib. Dan jadi bisa dibedakan ya, ibu itu menutupi semua nenek. Sedangkan ayah tidak menutupi semua nenek. Jadi ayah tidak menutupi ibunya sendiri atau menutupi mertuanya. Sedangkan ibu itu menutupi ibunya sendiri dan menutupi mertuanya. Ana rasa sudah bisa difahami. Taib. Lantas berapa jatah nenek dalam mewarisi? Jatah nenek dalam mewarisi hanya satu, yaitu seperenam. Ya, dia tidak seperti ibu yang kita katakan kalau misalkan tidak ada anak atau tidak ada jam'un minal ikhwah dia dapat sepertiga. Tapi jika ada anak atau jam'un minal ikhwah dia dapat seperenam, tidak. Ya, kita katakan nenek itu farotnya cuma satu, yaitu seperenam. Baik dia sendiri atau lebih dari satu. Sudah ada gambaran. Nenek lebih dari satu, misalkan seorang wafat meninggalkan nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah. Kita katakan seperenam untuk mereka berdua. Seperti itu ya, seperenam untuk mereka berdua. Tapi kalau misalkan seorang wafat meninggalkan neneknya saja satu dari pihak ibu misalkan, dia dapat seperenam sendiri. Atau dia meninggalkan nenek dari pihak ayah sendiri saja, ya kita katakan seperenam untuk dia sendiri. Taib. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Misalkan seorang wafat meninggalkan nenek dan kakek. Nenek dapat berapa? Tentu dapat seperenam. Kita hanya periksa ada nggak yang menutup nenek di sini. Ada ibu nggak? Begitu aja deh. Taib. Kakek dapat, ya karena dia laki-laki terdekat, ya maka kakek dapat ta'sib. Asal masalahnya 6, nenek 1 dan kakek 5. Taib. Dan di sini seorang wafat meninggalkan nenek dan kakek ini bisa
suami istri mereka ini atau besan, gitu kan? Besannya orang tua, lebih tepatnya seperti itu. Jadi seorang wafat meninggalkan kakek, ya, kakeknya itu maksudnya ayahnya ayah, dan nenek dari pihak ibu gitu, bisa saja. Jadi nenek di sini belum diperjelas, tapi intinya dia dapat 1/6. Tapi selanjutnya seorang wafat meninggalkan nenek dan anak laki-laki, ya, sama, ya. Anak laki-laki kebetulan adalah laki-laki terdekat dari mayit dan memang tidak ada yang dapat menutupi anak laki-laki. Maka pembahasannya atau jatahnya nenek 1/6, mohon maaf, asal masalahnya 6, nenek 1, dan anak laki-laki 5. Taib. Selanjutnya, seorang wafat meninggalkan nenek, ibu, dan saudara kandung. Nenek mewarisi atau tidak? Betul sekali, tidak mewarisi karena sudah ada ibu. Ya, nenek di sini berlaku dia ibunya ibu atau ibunya ayah tidak akan mewarisi jika mayit masih memiliki ibu. Taib. Saudara kandung dapat taksib. Saudara kandung dapat mohon maaf, ibu tidak dapat 1/6, ya. Ibu dapatnya malah 1/3 karena jumlah saudaranya cuma 1, tidak sampai 2. Ini bukan jam'un minal ikhwah dan tidak ada anak. Taib. Berarti saudara kandung dapat taksib. Asul masalahnya 3, ibu 1 dan saudara kandung 2. Taib. Seorang wafat meninggalkan nenek dan ayah. Kita katakan nenek masih mewarisi, ya, dan ayah dapat taksib. Taib. Di sini bisa nenek yang dimaksud adalah ayahnya ayah atau mertuanya, gitu kan, mertuanya ayah, tidak masalah. Seorang wafat meninggalkan nenek dari ayah, berarti ibunya ayah, dan nenek dari ibu, maksudnya ibunya ibu, dan ayah. Nah, kita katakan 1/6 untuk mereka berdua. Nah, demikian. Dan ayah dapat taksib. Jadi cara menghitungnya tetap asal masalahnya 6, 1 untuk mereka berdua, dan ayah dapat 5. Nah, ini pembahasan yang perlu dibahas secara khusus, yaitu bagaimana 1 ini, ya, bisa dibagi untuk 2 orang. Berarti kan pecah 0,5. Begitu kan? Nah, ini butuh pembahasan khusus, namanya masalah tashih atau tashihul masalah atau masahul masalah. Ya, pembahasan sekitar itu insya Allah akan kita bahas ke depannya. Bi'aunillahi ta'ala. Taib. Selanjutnya, seorang wafat meninggalkan nenek dari ayah, nenek dari ibu, ibu dan saudara seayah. Nah, ada ibu nih, berarti tidak ada yang mewarisi dari kalangan nenek. Ibu dapat 1/3 atau 1/6, betul sekali 1/3, karena bukan jam'un minal ikhwah. Di sini dia cuma saudara seayah sendirian. Ya, kecuali kalau kita katakan 2 saudara seayah, gitu. Misalkan saja, nggak apa-apa. Sebagai contoh, ya, maka ibu tidak dapat 1/3, namun dia dapatnya 1/6. Tapi berarti 2 saudara seayah dapat taksib. Asul masalahnya 6, ibu dapat 1, dan 2 saudara seayah dapat 5. Dan 5 tidak dapat dibagi 2 kepala. Nah, berarti kan pecah kan? Kita nggak bisa bilang 2,5, 2,5. Ini perlu pembahasan lagi, namanya tadi tashihul masalah. Insya Allah akan kita bahas di kedepannya. Taib. Demikian pembahasan tentang nenek. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.